warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi para sahabat Rumah Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi wujud zat dan perubahan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan mengenai pengertian zat. Yang kedua, menjelaskan berbagai wujud zat dan karakteristiknya. Yang ketiga, menjelaskan berbagai perubahan fisika maupun perubahan kimia. Para sahabat Rumah Belajar, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut akan terlihat ada 3 buah benda. Di sana adalah ada batu, ada pohon kayu, dan ada udara. Ketiga benda tersebut merupakan salah satu contoh dari zat atau materi. Jadi apa yang dimaksud dengan zat? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati suatu ruang. Halo para sahabat Rumah Belajar. Secara garis besar, wujud zat dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah wujud zat padat, yang kedua wujud zat cair, yang ketiga adalah gas. Kita akan membahas mengenai wujud zat padat. Saya akan mengambil salah satu contoh adalah kayu. Apabila kayu kita masukkan di dalam rumah, maka memiliki bentuk dan volumenya tetap. Sehingga secara kesimpulannya, bentuk dan volume daripada zat padat adalah tetap. Kemudian perhatikan letak susunan molekulnya. Letak antar partikel tersebut berdekatan sehingga gaya tarik antar partikel tersebut sangat kuat, sehingga menyebabkan gerak antar partikel itu tidak. Para sahabat Rumah Belajar, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan zat. Perubahan zat ada 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Para sahabat Rumah Belajar, kita lanjut mengenai perubahan zat. Perubahan zat dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan zat baru tersebut tidak bisa kembali ke zat semula. Perubahan fisika diantaranya adalah perubahan wujud padat menjadi cair yang disebut dengan mencair. Contohnya adalah es yang terkena oleh sinar matahari. Yang kedua adalah perubahan dari cair menjadi padat yang disebut dengan membeku. Contohnya adalah air yang dimasukkan di dalam kulkas. Kemudian yang ketiga adalah perubahan cair menjadi gas yang kita sebut dengan menguap. Contohnya adalah air yang kita masak. Yang keempat adalah perubahan dari gas menjadi cair yang kita sebut dengan mengembun. Contohnya adalah embun di pagi hari. Kemudian yang kelima, perubahan dari padat menjadi gas yang kita sebut dengan menyublim. Contohnya adalah kapur barus. Yang keenam adalah perubahan dari gas menjadi padat yang kita sebut dengan mengkristal. Contohnya adalah proses pengkristalan. Perubahan kimia juga biasanya ditandai beberapa hal. Yang pertama adalah adanya perubahan warna. Yang kedua biasanya ada perubahan rasa. Yang ketiga adanya pengendapan. Yang terakhir biasanya ada perubahan daripada zat kimianya. Para sahabat Rumah Belajar, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan zat baru tersebut tidak bisa kembali lagi ke zat semula. Contohnya adalah pengkaratan besi. Yang kedua adalah contoh pembakaran. Yang ketiga adalah fermentasi. Dan yang keempat adalah proses pernapasan. Rumah Belajar, perhatikan gambar berikut ini.
Pada gambar tersebut akan terlihat ada 3 buah benda. Di sana adalah ada batu, ada pohon kayu, dan ada udara. Ketiga benda tersebut merupakan salah satu contoh dari zat atau materi. Jadi apa yang dimaksud dengan zat? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati suatu ruang. Secara garis besar, wujud zat dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah wujud zat padat, yang kedua wujud zat cair, yang ketiga adalah gas. Kita akan membahas mengenai wujud zat padat. Saya akan mengambil salah satu contoh adalah kayu. Apabila kayu kita masukkan di dalam rumah, maka memiliki bentuk dan volumenya tetap. Dan perhatikan letak susunan molekulnya. Letak antar partikel tersebut berdekatan sehingga gaya tarik antar partikel tersebut sangat kuat, sehingga menyebabkan gerak antar partikel itu tidak bebas. Sahabat rumah belajar, kita lanjut mengenai pembahasan wujud zat cair. Kita ambil secangkir air, kita masukkan ke dalam mangkok, maka bentuk zat cair tersebut akan mengalami perubahan, sedangkan volumenya dalam keadaan tetap. Selanjutnya, perhatikan susunan partikelnya. Susunan partikel zat cair itu agak renggang, sehingga menyebabkan gaya antar partikel tersebut agak sedikit lemah, sehingga pergerakan daripada zat cair tersebut bebas tetapi terbatas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai wujud gas. Kita ambil sebuah udara, masukkan ke dalam balon, kemudian balon tersebut kita akan tekan. Maka terjadi adalah bentuk daripada udara tersebut mengalami perubahan, sedangkan volumenya juga mengalami perubahan. Selanjutnya, perhatikan susunan partikelnya. Susunan partikel daripada gas itu sangat renggang sekali, sehingga menyebabkan pergerakannya tersebut sangat bebas. Para sahabat rumah belajar, kita lanjut mengenai perubahan zat. Perubahan zat dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, dan zat baru tersebut tidak bisa kembali ke zat semula. Perubahan fisika diantaranya adalah perubahan wujud padat menjadi cair yang disebut dengan mencair. Contohnya adalah es yang terkena oleh sinar matahari. Yang kedua adalah perubahan dari cair menjadi padat yang disebut dengan membeku. Contohnya adalah air yang dimasukkan di dalam kulkas. Kemudian yang ketiga adalah perubahan cair menjadi gas yang kita sebut dengan menguap. Contohnya adalah air yang kita masak. Yang keempat adalah perubahan dari gas menjadi cair yang kita sebut dengan mengembun. Contohnya adalah embun di pagi hari. Kemudian yang kelima, perubahan dari padat menjadi gas yang kita sebut dengan menyublim. Contohnya adalah kapur barus. Yang keenam adalah perubahan dari gas menjadi padat yang kita sebut dengan mengkristal. Contohnya adalah proses pengkristalan. Para sahabat rumah belajar, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, dan zat baru tersebut tidak bisa kembali lagi ke zat semula. Contohnya adalah pengkaratan besi. Yang kedua adalah contoh pembakaran. Yang ketiga adalah fermentasi. Dan yang keempat adalah proses pernapasan. Para sahabat rumah belajar, demikian daripada pembahasan mengenai wujud zat dan perubahannya. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.